Hai semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Niki. Jadi di video kali ini aku bakal lanjutin cerita aku tentang perjalanan bangsa Portugis di Maluku, teman-teman. Kalau kalian yang belum nonton, kalian harus tonton dulu video sebelumnya biar ceritanya itu nyambung gitu. Oke, langsung aja kita ke videonya. Jadi setelah bangsa Portugis itu diusir dari Maluku, Ternate Maluku Utara ya, jadi dia tuh diusir, dia itu mengungsi ke pulau-pulau sekitaran Pulau Maluku. Nah, lalu mereka itu mulailah merencanakan strategi-strategi untuk menguasai Maluku kembali. Dan bangsa Portugis ini disatukan dengan bangsa Spanyol oleh Raja Philip II. Jadi dibantu sama tentara-tentara bangsa Spanyol, mereka itu merencanakan untuk merebut kembali tanah Maluku. Tapi rencana bangsa Portugis itu ternyata ditikung sama bangsa Belanda. Jadi tahun 1605 Belanda itu mengacaukan jalur perangnya Portugis di tanah Maluku, teman-teman. Gabungan antara bangsa Portugis dan bangsa Spanyol yang awalnya mau ngelawan rakyat Maluku lagi teralihkan menjadi melawan bangsa Belanda. Karena rakyat Maluku ini kayak sudah mulai muak dengan dua bangsa Eropa tersebut, dengan Portugis sama Spanyol tadi ya udah mulai muak, gedek, akhirnya tanpa berpikir panjang lagi, rakyat Maluku ini membantu Belanda untuk menyerang bangsa Portugis dan bangsa Spanyol, teman-teman. Akhirnya gabungan Ternate dan Belanda ini berhasil mengusir bangsa-bangsa Eropa dan Spanyol di tanah Maluku, teman-teman. Segeralah bangsa Belanda membangun benteng di daerah-daerah strategis di Maluku waktu itu, biar gak ada serangan balik dari Portugis dan Spanyol waktu itu. Pada tahun 1620, bangsa Belanda ini akhirnya berhasil mengamankan posisi mereka di Maluku, teman-teman. Hilangnya Portugis dan Spanyol dari tanah Maluku ternyata tidak menghilangkan proses monopoli perdagangan di Maluku waktu itu. Jadi karena tadi Belanda sudah membantu rakyat Maluku untuk mengusir Spanyol dan Portugis, bangsa Belanda ini memaksa rakyat untuk berhutang budi kepada mereka. Karena mereka kayak gini, mereka bantunya itu dengan pamrih gitu, teman-teman. Jadi pengusiran bangsa Portugis dan bangsa Spanyol tadi itu tuh nggak gratis buat Belanda. Jadi dia itu maksa rakyat itu kayak, kalian tuh harus utang budi gitu sama kita, karena kita tuh udah bantu secara senjata, kita udah bantu secara tentara, udah bantu gitu, udah sampai berhasil. Jadi mereka dipaksa untuk utang budi. Akibatnya rakyat ini kembali dibikin sengsara sama kayak dulu, kayak waktu penjajahannya Portugis gitu. Bahkan lebih parah ternyata dari Portugis. Rakyat itu kembali dilarang untuk menjual rempah-rempahnya ke bangsa lain, dan penjualan rempah-rempah atau perdagangan rempah-rempah itu diatur oleh Belanda sebagai prioritas utamanya, teman-teman. Dan pinternya Belanda, penguasa-penguasa besar yang ada di Maluku itu semuanya tuh kayak diikat kontrak sama Belanda, jadi Belanda itu lebih mudah untuk memonopoli perdagangan yang ada di Maluku, teman-teman. Selain itu, mereka juga banyak banget membangun pertahanan dan menyiagakan armada-armada di sekitar Maluku untuk mengamankan Maluku dari serangan bangsa-bangsa lain. Kembalilah rakyat itu benci, teman-teman, kepada pihak Belanda setelah Belanda itu membuat peraturan-peraturan yang banyak banget memberatkan rakyat. Contohnya kayak menerapkan sistem tanam paksa. Jadi Belanda itu menerapkan sistem tanam paksa di Maluku, dan mereka itu berbuat semena-mena banget. Lalu yakinlah rakyat ini bahwa bangsa Belanda ini ternyata itu nggak lebih baik daripada Portugis dan Spanyol, teman-teman. Justru mereka itu jauh lebih buruk daripada Portugis dan Spanyol. Lalu pada tahun 1796 terjadi keributan di Ambon, teman-teman, dikarenakan bendera-benderanya Belanda itu semuanya diganti sama bendera-benderanya dari Inggris. Jadi bendera-bendera Belanda yang awalnya itu berkibar di Benteng Victoria itu semuanya diganti sama bendera-bendera Union Jack dari benderanya Inggris, teman-teman. Dan pasukan-pasukan bersenjata lengkap itu juga ditaruh di seluruh penjuru Maluku, teman-teman. Rupanya bangsa Inggris ini memaksa bangsa Belanda untuk menyerahkan seluruh wilayah jajahannya kepada Inggris, teman-teman. Paniklah tuh, rakyat itu mulai panik karena pergantian pemegang kekuasaan kan, karena penjajah baru muncul lagi, dan mereka itu takut ini lebih parah lagi gitu, ini lebih parah lagi daripada Belanda gitu. Akhirnya beberapa orang itu yang berani mulai berkumpul dan menyerang benteng pertahanannya Inggris waktu itu. Dia mulai menyerang, tapi penyerangan itu dihalau, dan pemberontak-pemberontak yang ingin melawan Inggris tadi akhirnya dieksekusi sama pemerintah Inggris, teman-teman. Semuanya dieksekusi, jadi kayak gak ada yang berani lagi untuk nyerang bentengnya Inggris saat itu.
perlahan bangsa Inggris ini mulai menerapkan pemerintahannya di perairan Maluku, teman-teman. Beberapa peraturan yang semulanya itu memberatkan rakyat diubah atau diperlunak sama bangsa Inggris untuk rakyat, teman-teman. Jadi kayak kerja rodi atau kerja paksa itu tetap ada, cuman pekerjaannya itu diperingan sama bangsa Inggris. Bahkan rakyat itu diberikan kebebasan beraktivitas sama bangsa Inggris. Selain itu, kayak kegiatan militer atau misalnya pemerintahan militer gitu, bangsa Inggris itu melibatkan rakyat Maluku dalam mengambil keputusan. Jadi bangsa Inggris ini kayak lebih menghargai suara dari rakyat Maluku. Bahkan bangsa Inggris ini juga membentuk pasukan khusus untuk rakyat Maluku, teman-teman. Mulailah harapan-harapan besar itu mulai muncul, kayak perekonomian rakyat itu udah mulai membaik, terus perdagangan itu mulai bagus, mulai lancar. Kayak kebun-kebun cengkeh, kebun-kebun pala, itu tuh kayak mereka punya harapan gitu, karena perdagangnya itu diperluas sama Inggris. Jadi Inggris tuh nggak mengharuskan kayak harus jual sama aku atau kamu harus jual sama aku, itu enggak. Jadi kayak misalnya bangsa lain tuh juga boleh beli gitu. Jadi perekonomian rakyat itu mulai membaik. Tapi teman-teman, semua itu nggak bertahan lama. Jadi semuanya itu cuman bertahan selama 7 tahun. Dan setelah 7 tahun, bangsa Belanda ini kembali mendapatkan hak kuasanya atas tanah Maluku, teman-teman. Di tahun-tahun berikutnya, akhirnya bangsa Belanda dan bangsa Inggris ini mulai ribut dan terjadi konflik di tanah Maluku, teman-teman. Pada akhirnya turunlah perjanjian Traktat London itu pada tahun 1816 yang mampu membuat Inggris dan Belanda ini jadi damai. Dan akhirnya Belanda itu bisa mendapatkan kembali tanah Maluku. Si perjanjiannya itu yang pertama, dia itu mengembalikan Indonesia kepada Belanda. Yang kedua, mereka itu kayak tukeran negara gitu. Jadi India itu dikasih ke Inggris dan Indonesia dikasihkan ke Belanda. Jadi kayak tukeran negara jajahan. Terus yang ketiga perjanjiannya itu kapal-kapal Belanda itu dilarang melakukan penjualan budak ke bangsa lain, teman-teman. Jadi kurang lebih isinya kayak gitu. Dan akhirnya bangsa Belanda itu mampu mengalahkan 3 pesaingnya dan berkuasa penuh atas Maluku, teman-teman. Oke, sampai situ dulu cerita aku hari ini. Mungkin aku akan lanjutin lagi di video berikutnya. Kalau kalian suka atau kalian ada pertanyaan, kalian bisa aja komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan kalian jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar aku makin semangat bikin videonya. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.